Kita awali pembahasan modul komitmen dengan topik integrasi sistem dalam Sakti. Ini secara ringkas ya, modul Sakti dan SPAN. Ini dari gambar ini ya, modul anggaran misalnya yang sudah kita pelajari kemarin. Itu sebetulnya kan kalau kita lihat secara sederhananya, dari modul anggaran itu dia mengirim data RKKL, AFP, DIPA gitu ya. Rancangan revisi DIPA, POK, jurnal anggaran gitu. Nah, di lain pihak dari database Sakti juga mengirimkan realisasi anggaran, komitmen, referensi ya, referensi itu maksudnya anggaran lah gitu ya, posting dan closing. Nah, jadi ini saling berbagi data gitu, dan nanti memperkuat database Sakti. Kemudian dari data ini dipakai datanya misalnya ke database komitmen dari anggaran ini masuk ke komitmen DIPA, revisi DIPA, realisasi kontrak ya, yang dari 2 ini sekarang sudah menjadi informasi untuk komitmen. Nah, sebaliknya dari komitmen sendiri nanti kita mencatat di sini di modul komitmen ada data kontrak, data supplier ya. Kalau sudah diterima ada jurnal aset dan persediaannya gitu. Ini akan melengkapi juga database Sakti kita. Jadi dari modul komitmen ada menyampaikan kontrak, data kontrak ya. Kontrak itu berarti kan kalau Satker itu melakukan pengadaan ya, apakah aset tetap ya seperti bangunan tak bergerak ya, atau bergerak seperti mobil, komputer gitu ya, itu harus melakukan kontrak. Yang siapa yang kita melakukan kontrak dengan siapa itu kita lakukan namanya ini lelang ya, lelang nanti ketemu pemenangnya. Nah, apa yang harus mereka adakan itu dijelaskan di kontrak itu ya, berapa nilai pengadaannya gitu ya, dan seterusnya, kewajiban dan hak ya dari masing-masing pihak itu dicatat di dalam kontrak itu. Dan si yang dapat kontrak itu pemenang itu ya disebut supplier atau penyedia barang. Nah, ini datanya ada di modul komitmen sejak kita menentukan pemenang lelang siapa gitu. Atau kalau tanpa lelang berarti kita menunjuk ya siapa yang akan mengerjakan pekerjaan. Misalnya kalau pembelian ATK gitu ya, itu kecil tidak perlu kontrak ya, langsung dibayar saja bisa ya. Itu nanti ada penerimaan aset. Nah, ini juga sama, data-data itu dimasukkan ke database Sakti, kemudian dari database Sakti nanti akan disampaikan yang dari modul anggaran tadi ya, anggarannya ada nggak sih gitu ya, betul nggak, referensi itu data-data lain yang diperlukan ya, itu jadi komitmen jelas, clear ya, memang anggaran yang dipakai apa saja. Nah, kemudian nanti kalau dibayar yang UP ya, yang tadi persediaan itu ya, lewat bendahara, nah nanti berarti ada laporan bendahara ya, dari ini dulu dari bendahara akan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran ya, oleh yang dibayarkan dengan uang persediaan. Nanti dari database Sakti akan menyampaikan hasil pengolahan di database Sakti ya, sehingga dapat laporan pertanggungjawaban. Dan seterusnya nanti kita akan bahas satu-satu ya untuk setiap modul ini. Nah, tapi singkatnya sekarang ini komitmen seperti ini. Nah, nanti data ini akan masuk ke SPAN ya. Nah, sebetulnya SPAN ini kan yang bisa menjadi anggaran ini kan sebetulnya mulainya dari SPAN dulu kan. Anggaran itu kan dibagi-bagi di Kementerian Keuangan ya. Disetujui DPR baru diserahkan ke satker-satker. Ini yang menjadi yang bisa diserahkan dari modul anggaran ini, RDIPA, RDIPA ya, POK, RKKL ya. Itu ini yang diserahkan dari modul SPAN ini, DB database SPAN kan masuk itu ke anggaran di atas pertama. Itu diolah di sini. Nah, jadi dia juga namanya transaksi timbal balik ya kan. Di SIA kita pernah pelajari ini. Transaksi timbal balik yaitu dari sini menyerahkan apa, nanti dari
Jadi menyerahkan apa. Nah, tapi kalau antara Sakti dan Span ada namanya portal Span ya. Itu secara ringkasnya. Nah, ini sebetulnya ada pembahasannya ya, silakan nanti saya belum share yang ini, cukup berguna juga, nanti bisa dibaca-baca juga. Nah, mungkin kita coba lebih rinci ke slide ya. Nah, jadi kalau di sini secara materi umumnya nanti kelompok 2 membahas internal control kalau tidak salah ya. Itu internal control itu bagian spesifik ya dari proses di modul komitmen ini. Memang nanti yang diminta adalah menjelaskan kira-kira apa saja yang kita bisa kategorikan sebagai apa yang sudah didesain sebagai pengendalian intern ya, di dalam pendesainan ataupun pelaksanaan manajemen komitmen ini. Jadi intinya sebetulnya ada 2 hal ya, proses manajemen supplier, proses manajemen kontrak. Ya. Supplier tadi itu adalah perusahaan ya yang memenangkan kontrak. Kontrak itu adalah isi dari kontraknya itu ya. Bagaimana kita memanajemen 2 hal ini, baik di Sakti maupun di Span. Mungkin tapi terutama di Sakti. Apa dasar pengaturan yang dijelaskan di sini? Itu sebetulnya mulai dari Undang-Undang 17 ya, di 2003 pasal 6 disebutkan bahwa Presiden pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Nah, ini kemudian diserahkan dari Presiden itu ke Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan itu sebagai bendahara umum negara. Jadi kekuasaan Presiden yang ini terkait penguasaan keuangan negara ini diserahkan ke menteri itu dibagi dalam 2 bentuk ya. Yang satu sebagai bendahara itu Menteri Keuangan, dan yang kedua sebagai pengguna anggaran itu menteri-menteri lain selain Menteri Keuangan, Menteri Teknis. Nah, sebetulnya diperluas sih pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian lembaga itu ya, tidak hanya menteri ya, tapi yang mendapat anggaran gitu ya di level pertama. Jadi kekuasaan Presiden untuk mengelola anggaran dan atau untuk melaksanakan anggaran itu diserahkan dalam pemisahan fungsi sekarang ya. Satu sebagai BUN bendaharanya yaitu Menteri Keuangan, dan yang kedua sebagai operating officer ya yang sudah sering saya jelaskan. Nah, kemudian dari menteri-menteri tadi juga ini juga masa menteri harus menjadi pelaksana begitu ya. Menteri Keuangan sebagai BUN itu sebetulnya juga kemudian menyerahkan ke DJPB ya. Nah, itu disebutnya kuasa bendahara umum negara BUN, karena BUN-nya sendiri adalah Menteri Keuangan. Kemudian di KL juga dirjen-dirjen ya di kementerian lembaga itu menjadi kuasa PA ya, kuasa pengguna anggaran. Nah, anggaran ini kenapa? Karena sebetulnya pemegang kekuasaannya adalah menterinya ya, tapi yang nanti menjadi satker-satker yang menerima anggaran itu ya sebetulnya dikuasakan saja sampai di daerah-daerah itu ya. Itu tapi secara singkatnya sebetulnya semuanya itu ya berasal dari kekuasaan Presiden ya, yang didelegasikan sampai ke tingkat rendah gitu ya, satker-satker. Pengaturannya ada di Undang-Undang 1 gitu ya, ada ikatan perjanjian gitu ya dengan pihak lain gitu ya, disebutkan di pasal 17. Kemudian di PP 45 2013 itu juga disebutkan tugas dan wewenang. Nah, nanti di KPA itu juga ini kan kepala kantor ya, itu juga tidak bisa melaksanakan sendirian ya. Seperti di Presiden diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Teknis ya, di KPA-nya di paling terendah ini juga dia juga kepala kantor masa mengerjakan sendirian ya, dan juga untuk itu ya harus ada pemisahan fungsi lagi, yaitu KPA selaku yang menetapkan komitmen siapa yang menang dari suatu lelang gitu ya, itu namanya pejabat pembuat komitmen. Dan yang kedua fungsi yang memerintahkan pembayaran gitu ya, disebut pejabat penerbit penanda tangan SPM.
Jadi selalu kita menjaga pengendalian ini dengan desain pemisahan fungsi. Sampai di tingkat terendah pun nggak bisa fungsinya lagi gitu. Nah biasanya misalnya di BPPK, PPK-nya itu siapa? Di Sekretariat Badan BPPK itu ada PPK yaitu eselon 3 ya. Sekban itu kan eselon 2. Eselon 3-nya jadi PPK, itu kepala bagian umum ya. Terus siapa PPSPM-nya? PPSPM-nya eselon 3 juga, yaitu pejabat pendanaan SPM, misalnya kepala bagian keuangan. Tapi ada juga kantor yang seperti di PKN STAN, ini dia juga eselon 2, Pak Direktur ya. Tetapi jabatan eselon 3-nya tidak ada 2 seperti di Sekretariat Badan ya. Di kita kan kepala bagian keuangan dan umum ya. Jadi yang di Sekretariat Badan ada 2 pejabat, di kita hanya ada 1 pejabat. Nah, PPK-nya siapa? Yang kita tunjuk adalah kepala bagian keuangannya, keuangan dan umumnya itu ya. Itu sebagai PPK, dan PPSPM-nya ya di kita diarahkan ke eselon 4, yaitu adalah kepala sub bagian keuangan lewat penerbit SPM-nya. Jadi yang penting dipisahkan, berbeda. Dan kalau misalnya ada perbedaan level, ya PPK-nya yang jabatannya lebih tinggi. Ya, yang PPSPM-nya nggak apa-apa, pejabat yang lebih rendah. Yang penting sudah dipisahkan. Jadi itu supaya ada saling cek ya dan balance dan seterusnya ya. Pengelolaan belanja negara itu PPK, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa tadi ya, dengan anggaran yang ada. Nah yang menerbitkan ini juga ya, di dokumen juga dibedakan ya. Jadi PPK sesudah dia menetapkan pemenang lelang tadi ya, dia juga ngecek tuh apakah sudah dilaksanakan isi kontrak itu gitu ya. Dia nanti kalau sudah yakin, dia uji ya data pihak yang menerima pembayaran, misalnya bangun gedung direncanakan dalam waktu 10 bulan gitu ya. Itu disebutkan di kontrak tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan dicek, kalau sudah memenuhi persentase tertentu, si pemborongnya bisa berhak mendapat pembayaran. Nah berarti nanti pas 3 bulan misalnya PPK ngecek nih, pemborong mengajukan pembayaran, apakah memang sudah selesai sesuai dengan kontrak. Jadi kalau sudah, jadi yang melakukan pengujian itu adalah PPK. Tapi PPK tidak langsung membayar ya sesudah dia yakin oke, bukan dia yang memerintahkan pembayaran, tapi dia sampaikan ke pejabat penandatangan SPM gitu ya. Nah nanti pejabat penandatangan SPM jadi dia juga pejabat pendanaan SPM tidak boleh sebagai PPK. Dia mengungkapkan, dia meminta menerbitkan SPM ya, dia harus sampaikan ke KPPN gitu ya. Oke, dia terbitkan SPM, dia tanda tangan, sampaikan ke KPPN. Nah KPPN juga sebetulnya kan dia juga tidak membayar uangnya. Yang membayar uangnya adalah bank ya, dipisahkan lagi kan. KPPN itu hanya menerbitkan namanya SP2D, surat perintah penyediaan dana. Penyediaan dana ini dimintakan ke bank ya. Ke bank yang menjadi ini KPPN tersebut ya, bank persepsi ya. Dan nanti SP2, jadi bank yang harus mencairkan. Jadi KPPN juga dibatasi ya kewenangannya dengan tidak memegang uang ya, yang memegang uangnya bank sendiri. Nah ini pencarian dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana kas negara ya pada bank operasional atau bank operasional pada rekening pihak penerima yang ditunjuk. Nah ini apa saja yang dibayar? Ada pembayaran LS ya, tadi biasanya lelang-lelang atau gaji induk, itu juga gaji pegawai di kantornya itu ya, itu juga biasanya pakai LS. Dan yang kedua pembayaran dengan uang persediaan melalui bendahara, ini juga dibuat sebagai tujuan pembayaran dengan SP2D.
Nah, kita sekarang masuk ke pengertian tujuan dan ruang lingkup siklus manajemen komitmen. Nah, jadi modul komitmen ini merupakan modul yang mengatur bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan data, perikatan ya kontraknya itu. Jadi ini masih di awal nih, belum sampai ke pembayaran ya, tapi saat pertama kita menentukan siapa yang akan mengerjakan gitu ya. Nah, kalau sudah ditentukan pemenangnya, apa isi kontrak ya itu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan kontrak, kemudian ditetapkan pemenang, itu kan sebetulnya jadinya kita langsung mengikat diri kita untuk menyediakan, melakukan aktivitas pencadangan atas bagian dari pagu. Jadi jangan sampai karena dibayarnya kan nanti sesudah barangnya jadi ya, pas barang jadi diajukan pembayaran anggarannya habis. Nah ini yang kita hindarkan ya dengan melakukan komitmen itu dicatat. Nah komitmen ini memang perubahannya dengan basis akrual ini ya juga langsung kita akui ya ini sebagai hutang kan ya, sebagai hutang negara itu. Kenapa? Karena kita sudah menaikkan kontrak, berarti kita sudah ada kewajiban membayar dan sebaliknya yang jadi penyedia barang juga mereka wajib menyerahkan barangnya kepada kita. Ya. Nah ini kalau akrual itu kan seperti itu ya, meskipun belum dibayarkan, tapi karena kita sudah wajib, maka pada saat itu kita sudah harus akui adanya beban gitu ya, beban. Apa saja yang dilakukan? Ya perekaman, RUH ini istilah di aplikasi di perbendaharaan ya, rekam, ubah, hapus gitu ya, itu pokoknya transaksi awal sekali, data supplier, termasuk impor data pegawai. Kenapa impor data pegawai? Karena melalui ada juga pembayaran itu kan untuk gaji pegawai tadi ya, jadi data pegawainya dimasukkan. Resume supplier ya, jadi data suppliernya yang juga dimasukkan. Nomor register supplier ya, jadi supplier itu kita administrasikan sampai kepada dicatat ya dalam suatu nomor register masuk ke dalam sakti. Itu manajemen supplier. Nah di lain pihak kontraknya juga sama, data kontrak nomornya gitu ya, nilainya, resume kontrak itu termasuk juga itu ya, nilainya apa nama kontraknya itu ya. Kemudian nanti kalau selesai juga dia catat penyelesaiannya itu ada serah terimanya ya, barang itu ada kontraktual, ada non kontraktual. Dan pencatatan penerimaannya jadi masuk ke aset ya, aset dari Satker tersebut. Terus kartu pengawasan kontrak dimonitor juga. Nah ini hal-hal yang terkait di dalam modul komitmen ini, manajemen komitmen. Nah kita lihat manajemen data supplier lebih dalam lagi. Jadi apa yang kita lakukan dalam manajemen data supplier? Mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Ya. Siapa supplier itu? Pihak yang berhak menerima pembayaran yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN, yaitu penyedia barang yang tadi saya jelaskan. Nah, ada 3 aturan umum gitu ya, thumb rule istilahnya dalam proses pembayaran ini. Harus ada suppliernya, kemudian jelas invoice-nya gitu ya, faktur yang ditagihkan supplier kepada pemerintah ya, dan pemerintah nanti menerbitkan pembayarannya ya, itu thumb rule-nya. Nah yang hal kita harus perhatikan juga ada beberapa hal. Data supplier merupakan bagian dari thumb rule, jadi harus ada gitu ya. Kemudian penyampaian data supplier dapat dilakukan bersamaan data request for komitmen ya, RFC ini ya kontrak ya, atau resume tagihan. Jadi isi kontraknya itu kan kita dari kita ya, kita ajukan, kalau mereka oke siap mengerjakan ya, kita teken kontrak itu. Kemudian datanya itu harus jelas benar ya, disampaikan menjadi tanggung jawab KPA. Jadi KPA kan dia menugaskan ke PPK tadi ya. Nah, tapi tanggung jawabnya tetap di dia ya. KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker. Ya. Jadi KPPN tidak mencatat lagi, pokoknya kita nerima gitu. Kalau menurut
si Satker, satuan kerja itu data sudah benar, sudah oke, ya KPPN juga ngecek sepintas secara administrasi oke, ya bayar saja gitu ya. Apakah itu beneran diterima gedungnya atau tidak, jadi atau tidak, ya itu tanggung jawabnya ini ya Satker ya, yang punya anggaran. Nah, validasinya apa yang dilakukan KPPN ya, hanya supaya tidak ternyata ada 2 supplier yang sama gitu, yang mana yang benar gitu kan. Apa karena memang dicatat 2 kali gitu, ini tidak boleh. Nah, ini KPPN yang tanggung jawab di situ, jadi administratif. Nah, juga mungkin perlu melakukan konfirmasi. Jadi dicek lagi juga. Terus berikutnya KPPN memproses pembayaran terhadap penerima sebagaimana tercantum dalam kontrak ya, yang sesuai dengan data supplier. Jadi jangan sampai kita salah bayar juga. Ini tanggung jawab KPPN. Berikutnya, nah prosesnya kira-kira ya antara Disakti dengan Dispan ada 4 tingkat seperti ini. Pertama data supplier gitu ya, itu diberikan dulu dari Sakti ke Span. Span memberikan nomor register supplier gitu ya. Kemudian data kontrak juga diisi di Sakti, dikirim ke Span, diberikan apa ini CAN ini komitmen. Nah ini ya, komitmen application number ya. Jadi nomor komitmen ya, nomor kontrak lah sebetulnya ya, nomor berapa kita sudah komitmenkan gitu. Nah dari Sakti itu ya sudah di ACC siap akan dibayarkan dan nah kalau sudah oke dicek sudah diselesaikan kontraknya, di Satker melalui PPK menyampaikan tagihan ya, disertai resum tagihan. Nah, nanti oleh Span diberikan nomor tagihan. Nah, terakhir kalau sudah berhak dari SPM oleh Satker diajukan SPM. Nah, SP2 dari Span diterbitkan SP2D, surat perintah penyediaan dana. Nanti yang mencairkan adalah ini ya, KPP ini bank operasional yang dengan KPPN. Nah, di Sakti ada beberapa jenis terkait dengan model komitmen ini, ada operator, atau mungkin semua modul mungkin sebetulnya usernya ya sama aja ya, operatornya, approvernya, tapi ini terkait dengan khusus modul komitmen ya. Apa yang dilakukan operator? Merekam data, mencetak resume supplier, ya, mengupload nomor register supplier, kemudian tapi sesudah direkam harus di-approve dulu ya oleh si atasannya, dan kemudian atasan itu juga bisa membuat ADK supplier dan mengirimkan ADK supplier. Nah, suppliernya ini kita bedakan ke dalam 7 jenis. Yang pertama yang akan menerima pembayaran itu adalah Satker yang lain ya. Jadi kita sebagai Satker membayar kepada Satker, misalnya penyedia barangnya adalah instansi pemerintah juga ya. Nah, dia berarti tipe supplier pertama, yaitu Satker juga. Tipe supplier kedua swasta ini ya, penyedia barang dan jasa yang memang mereka sebagai pemborong misalnya ya, sebagai toko yang menjual komputer gitu ya, menjual peralatan yang dibeli oleh pemerintah gitu ya. Nah, berarti tipe suppliernya mereka masuk di tipe supplier kedua. Ada yang tipe supplier pegawai yang gaji tadi ya. Nah, saya dapat gaji ya dari kantor, itu sudah otomatis komitmen saya masih sebagai PNS kan berarti harus dibayar gaji ya setahun atau nggak tahu di komitmen mungkin sudah setahun ya. Nah itu tapi kita sebagai penerima pembayaran ini kan tidak hanya sendirian ya. Jadi sekali masuk SPM itu nanti banyak penerima ya, rekeningnya banyak gitu ya yang dicantumkan di dalam SP2D itu ya sebagai lampiran. Nah yang keempat ada penerusan pinjaman dan transfer. Ini tipe supplier keempat. Jadi kalau kita Satkernya ini mempunyai pinjaman ya dengan luar negeri atau dengan instansi internasional gitu ya. Nah, ini
Berarti tipe kita sebagai tipe penerusan pinjaman dan transfer di BA9. Nah, kelima transfer daerah. Jadi yang mendapatkan adalah pemerintah, instansi daerah ya. Kita misalnya punya dana Kementerian Kesehatan ya, harus dilaksanakan oleh Pemda, berarti kan kita transferkan dalam bentuk misalnya dana dekonsentrasi ya. Biasanya tidak hanya satu Pemda, itu berarti masuk ke tipe penerimanya banyak penerima. Satu program ya yang didekonsentrasikan ya, itu ada banyak daerah yang relevan yang harus diberikan. Juga ada penerusan pinjaman ya, jadi pinjaman diperoleh Satker diteruskan ke yang akan melaksanakannya unit instansi pemerintah juga ya, berarti banyak penerima. Nah, kemudian terakhir lain-lainnya yang belum tercakup mungkin sedikit. Nah, ini penjelasannya yang tadi sudah saya sampaikan, kira-kira sama lah ya. Satker bayarkan kepada daerah pengelola Satker terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan, misalnya BLU ya. Penyedia barang dan jasa yang tadi juga sudah ya, kalau sudah mulai kontrak. Kemudian penerusan pinjaman jelas juga lah ya, tipe 5 dan 6. Ada yang penerusan pinjaman tapi nanti pakai tipe 5 dan 6 di bawah ya, ke daerah ya. Yang tidak diserahkan ke daerah itu masuk di tipe 4 ini, tipe suppliernya ya 99. Nah, yang 3 lagi saya kira sudah jelas ya. Nah, yang mungkin penerusan pinjaman ini ada tambahan informasinya, misalnya terkait pembayaran konsorsium, bantuan sosial ya. Pembayaran secara langsung kepada penerima yang bukan pegawai dari satuan kerja yang mengajukan tagihan. Ini juga komitmen yang kita bayarkan melalui tipe supplier penerusan pinjaman. Nah, kemudian isi data. Isi data ini kita bagi ke dalam struktur data supplier yang direkam ya, kita sebutnya. Misalnya ini ya, ini isinya nih ya, ada header, ada site supplier ya. Apa isi header supplier itu? Nomor registernya, nama suppliernya, NPWP dan kode Satker. Nah, ini yang merah-merah ini primary key ya. Kita sudah belajar juga di sistem informasi akuntansi dulu di database ya. Primary key itu untuk memastikan suatu data di dalam suatu tabel yang satu entitas ya, misalnya ini supplier kan satu tabel ya, itu antara baris satu dengan baris yang lain itu dipastikan unik ya. Nama supplier itu kan bisa banyak ya, misalnya PT Samudra gitu ya, menyediakan alat tulis kantor.